Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dengan Resapi, Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dengan membawa rasa syukur, kami menghadap kehadirat-Mu. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami, orang-orang yang berdosa dan penuh kekurangan ini. Untuk itu, Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang menuntun kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, Resapi pagi ini mengambil judul Berkarya Tanpa Pujian dan Publikasi. Firman Tuhan akan saya ambilkan dari Matius 1 ayat 19, 24, dan 25. Demikian firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dan seterusnya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamainya dia Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sekarang ini kita hidup dalam dunia pamer gitu ya. Ya, dunia minta dipuji, publikasi. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, siapapun kita sedang melakukan aktivitas apa, maka rekaman foto yang kita buat selfie, langsung kita pamerkan ke semua orang lewat medsos. Entah itu Instagram, TikTok, Facebook, dan media yang lainnya. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya agar kita semua orang agar tahu siapa kita, aktivitas kita apa, pakaian yang kita pakai apa, kuliner yang baru kita santap itu apa, ketampanan, kecantikan, keberanian kita, lingkungan bergaul kita, harta kita, jabatan kita. Bahkan hal itu terjadi pula dalam kehidupan bergereja. Dampak negatifnya mulai dirasakan mengganggu kehidupan organisasi dan kemanusiaan. Misalnya, jika kita tidak komen dan memberikan pujian atas publikasi mereka itu, maka yang bersangkutan menjadi marah, kecewa, dan akhirnya keluar dan menarik diri dari berbagai kegiatan organisasi, termasuk gereja. Saudaraku yang terkasih, ayat dalam Matius 1, 19, 24, 25 ini menceritakan tentang Bapak Yusuf, orang tua duniawi Tuhan Yesus, seorang tukang kayu, keturunan Sang Raja Daud. Dalam kitab suci ini, kita membaca bahwa Bapak Yusuf adalah seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab, jujur, taat kepada Allah. Perannya sangat besar dalam mendidik, mengasihi, dan membesarkan Tuhan Yesus. Ya, orang yang tidak suka pamer, tidak suka dipuji-puji. Matius 1 ayat 19 menjelaskan,
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kerendahan hati dan tidak suka pamer Bapak Yusuf ditegaskan dengan kalimat tulus hati, tidak mau mencemarkan, dan diam-diam. Saudaraku, yang lebih mengherankan lagi tentang Bapak Yusuf adalah di dalam seluruh isi Alkitab tidak ditemukan satu ayat pun yang menulis tentang ucapan atau kata-kata Bapak Yusuf. Silakan Bapak Ibu mencari. Apakah ada kalimat yang mengatakan Bapak Yusuf pun berkata bla 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 bla? Tidak ada. Ini sungguh luar biasa. Tokoh Alkitab yang berperan besar dalam kehidupan Tuhan Yesus dan tanpa pamer, tanpa pujian dari manusia. Bahkan Alkitab pun tidak mencatat kapan ia meninggal dipanggil Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga dapat melihat contoh nyata dari pribadi Bapak Yusuf. Tampak jelas dalam Matius 1 ayat 24 dan 25 ini. Ketika ia menerima kenyataan bahwa Maria mengandung bukan dari perbuatannya, maka ia akan menceraikan Maria dengan diam-diam agar Maria tidak dihukum. Tetapi malaikat menjumpainya dan menjelaskan bahwa anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, dari ayat ini kita dapat melihat bagaimana respon Bapak Yusuf. Ia tidak marah, tidak kecewa, tidak minta dipuji, tetapi ia menerima dengan tulus ikhlas, bertanggung jawab, taat pada Tuhan, melaksanakan perintahnya, mengasihi, menerima Maria apa adanya, dan bertanggung jawab, mengasihi, mendidik, dan membesarkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kehidupan Bapak Yusuf dalam ayat di atas? 1. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, jujur, taat kepada Allah, berperan aktif dalam tugas kekaryaan, dimanapun kita berada dan dimanapun kita ditempatkan. Kehidupan pelayanan kepada Tuhan itu bukan untuk pamer, untuk publikasi, atau minta dipuji. Kita melayani Tuhan di dalam berbagai kegiatan bergereja. Pelayanan kita bukan untuk dipuji, untuk dihormati. Keteguhan iman, kerajianan, dan semangat kita dalam melayani Tuhan itu tidak ditentukan dan dipengaruhi oleh validasi, ungkapan kata-kata, dan pengakuan orang lain. Bukan, Bapak Ibu. Semua itu kita lakukan adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. 3. Marilah kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Terutama berhati-hatilah jika ingin pamer dan minta dipuji semua orang. Jangan sampai tindakan ini justru menimbulkan pengaruh negatif dalam hidup pribadi kita, keluarga, bergereja, dan pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar tulus ikhlas, setia, dan taat kepadamu di dalam seluruh tugas
kekaryaan kami, dimanapun kami berada. Ajar kami agar tidak suka pamer akan kehidupan, harta, jabatan. Ajar kami untuk menjadi orang yang rendah hati, tidak gila hormat dan gila pujian. Ampunilah dosa dan kekurangan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.